Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani Ilham, berasal dari EKIS 5D, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kelompok. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu kelompok 13, dengan judul makalah atau materi kami yaitu pembatalan dan sengketa wakaf. Di mana materi ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama pembatalan wakaf, poin kedua yaitu sengketa wakaf, dan poin yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa wakaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama yaitu pembatalan wakaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembatalan wakaf, di mana pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Namun jika kemudian hari ada perkara di bidang wakaf, seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat wakaf, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut, yakni dengan membatalkan ikrar wakaf. Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya kami bahas setelah ini, di mana wakaf secara umum diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KHI, serta lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan mengelembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Di mana ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan hukum kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf. Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Nah, ini artinya segala perkara yang berkaitan dengan wakaf yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama. Contoh kasus, sebagai contoh kasus pembatalan ikrar wakaf dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 686/K/AG 2012 dalam Pengadilan Agama tingkat pertama. Penggugat memohon pembatalan atas ikrar wakaf R. Fatimah dengan alasan Fatimah memiliki keterbatasan mental atau idiot, atau setidaknya tidak sempurna cara berpikirnya yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan tindakan hukum ikrar wakaf. Pengadilan Agama Yogyakarta menolak permohonan pemohon. Kemudian pada tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 19/PDT G/2011/PTAYK, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Fatimah. Pada tingkat kasasi, hakim menolak pembatalan ikrar wakaf Fatimah dengan alasan pertimbangan pengadilan tingkat agama adalah keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Anton Sudarman bin Muh Ilyas, anak kandung termohon kasasi atau penggugat, bahwa kondisi fisik Fatimah biasa-biasa saja, untuk komunikasi hanya dilakukan untuk orang yang ia cocok saja. Oleh karena itu maka tidak ada alasan untuk membatalkan wakaf. Selain itu, hakim juga memiliki pertimbangan bahwa
suatu harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan wakif. Nah, demikianlah materi pembatalan wakaf yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.